Heho Pop Gengs, Maret 2022 yang lalu dunia digemparkan dengan kabar duka kecelakaan pesawat maskapai China Eastern Airlines. Kecelakaan ini disebut-sebut sebagai kecelakaan pesawat yang terparah selama 10 tahun terakhir, sebab tidak ada tanda-tanda kru dan penumpang yang berjumlah 133 orang ini selamat. Tapi tentu ini bukan jawaban terakhir, sebab tidak ada yang benar-benar tahu jika salah satu dari mereka sebenarnya ada yang selamat, seperti yang terjadi pada beberapa kecelakaan pesawat yang akan kubagikan kisahnya berikut ini. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dari kisah Cecilia Crocker. Di usianya yang baru 4 tahun, Cecilia Crocker mendadak dikenal sebagai anak yatim piatu Amerika setelah menjadi satu-satunya yang selamat dalam kecelakaan pesawat tahun 1987. Penerbangan Northwest Airlines 255 yang ditumpanginya bersama keluarga tiba-tiba jatuh beberapa menit setelah lepas landas dari Bandara Metro Detroit. Kejadian ini menewaskan 154 orang di dalamnya dan hanya meninggalkan satu keajaiban kecil. Kala itu Cecilia masih bernama Cecilia Chehan. Ibunya, ayahnya, dan saudara laki-lakinya yang berusia 6 tahun, David, yang berada dalam penerbangan bersamanya, semuanya tidak selamat. Hingga hari ini sebenarnya dia sendiri tidak begitu mengingat kejadian mengenaskan itu. Setelah kejadian itu, ia dibesarkan oleh paman dan bibinya yang menjauhkannya dari sorotan media. Barulah saat remaja untuk pertama kalinya, ia mengetahui kisah naas yang menimpa hidupnya. Ia akhirnya mengetahui kisah di balik bekas luka di lengannya, kaki dan dahi yang selama ini ia lihat di cermin dengan penuh tanya. Kemudian di tahun 2013, saat ia telah berusia 26 tahun, barulah ia berani berbicara untuk pertama kalinya tentang tragedi yang mengubah hidupnya selamanya. Cecilia membagikan kisahnya dalam sebuah film dokumenter berjudul Soul Survivor. Ia meyakini bahwa ibunya lah yang berusaha melindunginya agar bisa selamat dalam kecelakaan itu. Cecilia mengaku ia tumbuh sebagai remaja yang bingung dan stres tiap kali memikirkan nasibnya. Ia marah dan sering merasa bersalah karena selamat seorang diri. Mengapa saudaranya tidak selamat? Mengapa tidak ada orang lain yang bisa selamat kala itu? Dan berbagai pertanyaan lain di kepalanya yang muncul. Namun begitulah nasib, ia tidak lagi bisa menyalahkan siapapun. Selanjutnya ada kisah Erika Delgado yang baru berusia 9 tahun saat pesawat Intercontinental The Aviation Flight 256 yang ia tumpangi bersama orang tua dan adiknya mendadak meledak pada 11 Januari 1995. Pesawat itu kemudian jatuh di rawa-rawa dekat Maria La Baja dalam perjalanan ke Cartagena, Kolombia. Beruntung, saat itu Erika Delgado terlempar dari pesawat dan mendarat di kolam berisi tanaman air yang menahan jatuhnya sehingga ia bisa selamat. Padahal malam itu lokasi kejadian sangat gelap gulita. Namun teriakan dan tangisan Erika berhasil terdengar dan jadi petunjuk tim pencari untuk menemukan anak malang ini. Meski tidak diketahui pasti penyebab ledakan pesawat, namun dipastikan total korban hingga 51 orang. Dan Erika menjadi satu-satunya korban yang selamat. Dan selama dirawat di rumah sakit, Erika selalu ditemani sahabatnya, Diana Carolina Incapie. Menurut psikolog yang merawatnya, Diana adalah kunci pemulihan Erika yang kini hidup sebatang kara. Duh, aku jadi pengen nangis lihat persahabatan mereka. Tak kalah mengharukan kisah yang dialami Julian Kopka ini. Ia mengalami kisah horor dalam hidupnya tak lama setelah lulus SMA di usianya yang ke-17 tahun. Julian Kopka lahir di Peru pada tahun 1954 dari orang tua berkebangsaan Jerman yang bekerja sebagai ilmuwan, di mana sang ayah adalah seorang zoologis dan sang ibu yang merupakan ornitologis. Namun ayah dan ibunya melakukan penelitian mengenai hutan di tempat yang terpisah kala itu. Sehingga sehari sebelum Natal, tepatnya 24 Desember 1971, demi menghabiskan Natal bersama, Julian dan ibunya memutuskan untuk mengambil penerbangan Lansa Flight 504 yang sebenarnya mereka ketahui memiliki reputasi buruk sebagai maskapai penerbangan.
Namun saat itu mereka tidak punya pilihan lain. Kisah horor dari keduanya dimulai tepat ketika pesawat tersambar oleh petir yang menggelegar. Semua orang panik dan pesawat begitu cepat hilang keseimbangan dan membuat mereka semua yang berada dalam pesawat terjun bebas dari ketinggian 4 km di udara. Mereka mendarat di tanah setelah sebelumnya melalui ranting-ranting pohon di hutan hujan Peru yang lebat. Ajaibnya, Julian selamat meski dengan keadaan patah tulang dan beberapa luka sayat yang cukup dalam. Ia hanya bisa menangis sembari mencari ibunya, namun tak kunjung ia temukan. Sembari menunggu pertolongan, Julian berusaha mengais apapun agar bisa bertahan hidup. Ia mencari air, makanan, hingga akhirnya Julian menemukan sekantung permen di antara sisa-sisa bangkai pesawat untuk bertahan hidup. Julian mengaku selalu mengingat nasihat orang tuanya yang berkata, apabila tersesat, maka ikutilah aliran sungai setempat. Karena itu akan membawamu kepada daerah yang lebih luas, di mana pertolongan dapat ditemukan. Ia pun mulai menelusuri aliran sungai sehari setelah kecelakaan itu, dan butuh waktu 11 hari hingga akhirnya mendapat pertolongan. Wah, benar-benar ya, 11 hari di tengah hutan sendirian dalam keadaan terluka di umur 17 tahun. Ya ampun, kuat banget ya. Hal yang sama bahkan lebih lama juga dialami pilot asal Brazil bernama Antonio Senna. Pada 28 Januari 2021 lalu, ia sedang menerbangkan Cessna 210, pesawat bermesin tunggal di atas hutan Amazon ketika mesin tiba-tiba mati mendadak hingga akhirnya terjun bebas. Pria berusia 36 tahun ini pun terjebak dalam hutan Amazon selama 38 hari. Sesaat setelah kecelakaan, masih dalam keadaan berlumur bensin, Antonio berusaha mengambil apapun yang ia anggap berguna, seperti ransel, 3 botol air, 4 minuman ringan, sekantung roti, seutas tali, perlengkapan darurat, lentera, dan 2 korek api. Kemudian ia berusaha turun secepat mungkin, dan benar, tidak lama kemudian pesawat itu pun meledak. Ia pun mulai berjalan mencari pertolongan. Pada 5 hari pertama di hutan, tiba-tiba dia mendengar pesawat penerbangan penyelamatan untuk mencarinya melintas di atas kepalanya. Namun karena pohon di hutan Amazon begitu lebat, penyelamat pun tak melihatnya. Antonio pun tetap berjalan ke arah timur mengikuti matahari dan berusaha bertahan hidup dengan buah yang sama seperti yang dimakan oleh monyet. Dan berhasil mengambil 3 telur burung tinamou biru. Satu-satunya alasan untuk tetap semangat bertahan hidup adalah ia masih ingin bertemu dengan saudara dan orang tuanya. Maka ia pun terus berjalan hingga akhirnya pada hari ke-35 untuk pertama kalinya ia mendengar suara gergaji mesin dan menemukan kamp pekerja pengumpul kacang. Mereka segera menolong Antonio dan memberitahu ibunya bahwa ia masih hidup. Kemudian tim penyelamat yang mengira Antonio telah mati pun datang. Wah, kalau aku sih nggak tahu bisa bertahan selama itu atau enggak. Salut deh pokoknya. Berikutnya ada Bahia Bakari, remaja 14 tahun yang ditemukan menempel di reruntuhan setelah mengapung di laut selama 13 jam. Bahia adalah satu-satunya korban selamat dari 153 penumpang pesawat jet bermesin ganda Airbus A310-224 yang dioperasikan oleh maskapai Yemenia. Penerbangan dengan layanan internasional ini terbang dari Sana'a, Yaman. Namun dalam perjalanan, ia jatuh di Samudra Hindia, dekat Kepulauan Komoro pada 30 Juni 2009 sekitar pukul 1:50 waktu setempat. Kecelakaan ini terjadi akibat input kontrol penerbangan yang tidak tepat dari kru, sehingga menyebabkan kios aerodinamis. Selain itu dilaporkan bahwa anak pesawat tidak bereaksi terhadap peringatan yang memang sudah dikeluarkan oleh pesawat. Bahia bercerita saat menyadari ada yang tidak beres, sang pilot mengumumkan keadaan darurat. 2 kali pendaratan darurat berusaha dilakukan, namun gagal hingga akhirnya menghujam lautan. Saat itu ia mengaku merasakan sensasi seperti tersengat listrik saat pesawat menabrak lautan dan berusaha mencengkram puing selama lebih dari 9 jam dalam kegelapan. Meskipun terhantam ombak kencang berkali-kali. Hingga akhirnya ia ditemukan seorang pelaut dan menolongnya hingga bisa dipulangkan dari rumah sakit pada 23 Juli 2009. Sang ayah menganggap keselamatan yang dialami Bahia adalah sebuah keajaiban. Iya,
emang bener sih.